Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuk SPD yang keempat tentang yang namanya normalisasi. Jadi kita akan melihat apa itu normalisasi, dependensi, diagram dependensi fungsional, dan bentuk normal. Oke. Normalisasi itu adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen data agar data menjadi konsisten dan terhindar dari yang namanya anomali. Kalau kita lihat di sini tujuan normalisasi yang pertama adalah untuk menghilangkan yang namanya kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah modifikasi yang namanya data. Tadi di sini namanya kata anomali gitu ya. Jadi anomali itu adalah proses pada basis data yang menyebabkan efek samping yang tidak diharapkan seperti data tidak konsisten. Itulah maksud daripada yang namanya anomali. Kita lihat di sini jenis-jenis anomali ada 3. Yang pertama anomali penyisipan data, yaitu untuk menyisip data yang tidak lengkap. Artinya ada data yang kosong ya tinggal kita sisip dengan menggunakan perintah insert. Yang kedua anomali peremajaan data atau pengubahan, itu menggunakan perintah update, yaitu untuk mengubah data yang tidak semua elemen data ikut berubah. Yang ketiga anomali penghapusan data, yaitu untuk menghapus data yang menyebabkan informasi lain ikut terhapus. Jadi kalau sudah kita hapus, maka datanya terhapus. Kita lanjut, teknik normalisasi itu menggunakan yang namanya dependensi. Jadi dependensi itu ketergantungan, yaitu nilai suatu atribut tergantung pada atribut yang lain. Ada 4 yang namanya jenis daripada dependensi. Yang pertama adalah dependensi fungsional, yaitu nilai atribut Y tergantung kepada nilai atribut X. Kita lihat di sini dia X dan Y gitu ya. Yang kedua ada namanya dependensi fungsional sepenuhnya, yaitu nilai atribut yang tergantung kepada nilai atribut X dan nilai atribut Y tidak tergantung kepada atribut X. Kita lihat di sini dia. Yang ketiga ada namanya dependensi total, yaitu nilai atribut Y tergantung kepada nilai atribut X dan sebaliknya. Jadi di sini saling ketergantungan antara X dan Y. Nomor 4 ada namanya dependensi transitif, yaitu nilai suatu atribut tergantung lebih dari satu nilai atribut yang lain. Contoh kita lihat di sini namanya name, mata kuliah, dan nilai. Kita lanjut bentuk normalisasi. Jadi bentuk normalisasi itu adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi atau tabel di dalam yang namanya database dan harus kita penuhi oleh relasi atau tabel tersebut pada level-level normalisasi. Di sini ada langkah-langkah normalisasi. Yang pertama ada namanya bentuk tidak normal. Jadi bentuk tidak normal ini adalah kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat yang namanya pemulangan grup atau repeating group, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Atau bisa disebut dia sebagai anomali. Ini data kita ini contohnya. Yang kedua, bentuk normal pertama atau first NF. Dalam bentuk normal pertama ini, dari bentuk tidak normal, kita pisahkan berdasarkan field yang tepat dan semua record harus lengkap. Pada data tabel sebelumnya, data belum normal, sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Itu dia bentuk normal pertama. Ada di sini namanya bentuk normal ketiga. Jadi bentuk normal kedua, bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Oke, jadi di sini kita harus menentukan yang namanya kunci kandidat dari field-field yang tersedia untuk dijadikan dia sebagai yang namanya kunci primer. Ini contohnya. Ada namanya sini dia field kunci, ada dia kode pelanggan, ada dia kode barang, ada kode barang, dan ada kode pelanggan.
Ini dia field kunci namanya primary key. Oke. Yang keempat ada namanya normal ketiga. Jadi bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama tidak punya hubungan transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan. Dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat tabel yang optimal. Dalam bentuk normal ketiga, setiap file atau tabel semua filenya tergantung pada file yang menjadi primary key. Kita lihat contohnya gitu ya. Jadi ada sini 4 tabel, tabel transaksi, tabel detail, tabel barang, dan tabel pelanggan. Dari tabel pelanggan ke tabel transaksi itu dia dihubungkan berdasarkan kode pelanggan. Dari tabel barang ke tabel detail berdasarkan kode barang. Sedangkan dari tabel detail ke tabel transaksi berdasarkan yang namanya nomor faktur. Oke, itu dulu untuk SBD yang keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam